Selamat malam semuanya, ya ini Ftok edisi 27 Mei 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Ftok edisi kemarin 26 Mei. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Ftok, tunggu kami dengan klik like. Oke, kita lihat ISG hari ini bergerak, ya bisa dikatakan flat, ya. Tiga perdagangan terakhir ya flat. Dari pergerakan yang sudah terbentuk seperti ini menandakan memang adanya potensi untuk konsolidasi jangka pendek. Konsolidasi yang kita bisa lihat kemungkinan bisa terjadi, ya, itu kita bisa lihat di 2018 ya, kemarin kita sudah bahas, di mana pergerakan konsolidasi ini bisa berjalan sampai dengan 3 bulan lamanya. Namun konsolidasi ini bukan berarti diam di sini ya. Jadi nanti akan ada pergerakan naik dan turun di area mungkin di 7.000 sampai dengan 7.300. Ini pergerakan yang mungkin berjalan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Tetapi prediksi saya, proses konsolidasi dari B ke C ini kurang dari 3 bulan ke depan. Jadi kalau misalkan kita asumsikan konsolidasi ini dimulai di bulan Mei akhir, ya, jadi kemungkinan akan berakhir di bulan Agustus paling maksimal, ya. Mei, Juni, Juli, ya, baru Agustus mungkin bisa terjadi penurunan atau bisa lebih cepat karena itu 3 bulan ya. Jadi paling maksimal kemungkinan 3 bulan, ya. Jadi kita lihat nanti proses wave C ini akan seperti apa. Yang jelas sekarang ini sepertinya kecenderungannya ini akan cenderung flat, ya, dengan beberapa indikator masih mulai mengalami menyempit, ya. Jadi ruang geraknya semakin menyempit. Ini nanti akan memperlihatkan ketika konsolidasi ini berjalan seperti di 2020. Ya, itu juga setelah recover dia konsolidasi dengan range yang cukup lebar untuk 2018 seperti yang kami sampaikan di pembahasan sebelumnya, ya. Ketika drop, konsolidasi ini berjalan dari Januari 2019 sampai dengan April, ya, 3 bulan lebih. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kemungkinan ini akan konsolidasi di rentang 7.300, ya, sampai dengan support kira-kira di 6.900 ataupun di 6.700. Jadi konsolidasinya ini nanti cukup lebar pergerakannya. Jadi kalau misalkan kita melihat potensi pergerakan seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus trading di saham-saham yang berkapitalisasi kecil, ya, small caps, middle cap paling maksimal, ya. Tentu saja kita akan mencari peluang-peluang di situ, ya. Bukan berarti ya konsolidasi tidak ada peluang ya. Jadi tetap ada kesempatan, tetap ada peluang yang bisa kita ambil. Kira-kira begitu ya. Jadi masih belum berubah, kemarin juga masih pergerakannya masih sama. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Boleh update posisi trading jangka pendek untuk BRPT, terima kasih. Oke, kita lihat BRPT lanjut naik ya, seperti pembahasan di Ftok sebelumnya. Oke, hari ini naik dengan target di 0,6 ya, di 1400. Kita bahas kemarin ya, di 1600 ini bisa membentuk sebuah V shape yang tentunya ini sudah sangat tinggi sekali. Kita bahas kemarin di Ftok edisi 19 Mei ya, minggu lalu. Ini ya. Jadi ini kemarin kita bahas di harga 900-an, sekarang sudah di 1.300 ya. Jadi target selanjutnya di 1420. Begitu. Lanjut ya. Mohon analisa NELY untuk investasi, best price masuk di harga berapa secara teknikal saat ini, apakah sudah mulai uptrend? Berarti kita akan langsung membahas teknikal ya. Jadi tidak perlu saya cek apakah ini layak atau tidak layaknya. Karena ini pertanyaan investasi, saya akan membahasnya secara teknikal jangka panjang ya. Tentunya best price itu adalah area yang tidak mudah untuk dicapai, tetapi bisa ya, dan memungkinkan.
Best price saat ini di 322. Saya sebut area ya, di 320 sampai dengan 290. Itu area best price. Pagi F untuk ZYRX untuk trading sampai TP1 udah lewat belum ya? Terima kasih, sehat selalu. Oke, apa tadi? TP1 sudah lewat belum? TP terdekat maksudnya mungkin ya. Oke, saham ini sebelumnya konsolidasi ya di area 200. Ini sudah tercapai ya seharusnya. Nah, sudah tercapai ya tadi. Siang Pak, CMRY untuk invest harga masuk sekarang 4.600 masih oke. Apakah naik cukai minuman pemanis bulan depan akan kena dampak ke fundamental CMRY dan ULTJ? Saya lihat sahamnya makin menurun. Thanks Pak. Kalau untuk CMRY di bawah 4.100 ya sudah pernah kita bahas. Dan kita pun juga mengakumulasi CMRY di PIS, buyback ya, reakumulasi. Kemarin kalau kita pertanyaan CMRY di harga sekarang apakah bagus? Ya tentu saja tidak bagus ya. Harga paling bagusnya adalah di 4.000-an, mendekati 4.000 atau 3.900 ya. Di bulan Maret kemarin ya kita reakumulasi ya, reakumulasi. Nah, ini kemarin kita reakumulasi di bulan Maret ya toh. Nah, ini di PIRS kita reakumulasi waktu kemarin itu bersama dengan BRIS, kita akumulasi di 4030 itu di sini ya, di 4000-an. Tentu saja yang kita ambil adalah area best price, jadi tidak mungkin kita berinvestasi kalau itu tidak best price ya gitu. Jadi tidak mungkin direkomendasikan gitu ya. Di BRIS pun sama ya, di 2100 itu bulan Maret adalah salah satu momentum yang ya cukup ya paling best price ya kan? Ini ya paling best price. Kembali ke CMRY, apakah cukai nanti akan berdampak buruk pada harga saham CMRY sendiri? Fundamental ya harusnya. Kalau sentimen ya tentu saja itu sentimen ya, sentimen negatif. Dan kita berkaca pada cukai-cukai yang lain, tentunya ini akan mengakibatkan turunnya profitabilitas. Profitabilitas CMRY seperti apa sih? Itu kan perlu kita tahu bahwa ini salah satu yang tentunya ya like invest ya toh. Kalau nggak like invest ya nggak mungkin tuh kita rekomendasikan di peer atau peers ya. Keduanya masuk ke dalam saham favorit kami salah satunya, karena ini profitabilitasnya cukup stabil ya, cukup stabil. Nah, ini ya Anda bisa lihat memang bisa dikatakan pergerakan harga sahamnya ini kemarin cukup ekstrim dikarenakan market ya. Harusnya saham CMRY ini kan cukup baru ya, belum saham yang lama banget gitu ya, baru IPO kurang dari 5 tahun ya. Jadi momentum masuk ya 2023, kita juga baru mulai akumulasi saham CMRY waktu itu di saham ini ya. Waktu itu ada yang bilang bakal ke 2000 gitu ya, nakut-nakutin. Ya, kita tetap akumulasi karena kita berkaca pada fundamental dan harga sahamnya sudah turun lebih rendah dibandingkan perhitungan kami. Ya, jadi ya kita masuk kemarin pun juga kita diberikan kesempatan masuk di harga yang di waktu terbaik ya di PIRS. Gitu. Nah, sekarang ini di harga 4.700-an ini sudah berjarak ya. Kita lihat secara teknikal ya tentunya. Ini sudah sekitar 17% ya. Bahkan kemarin kita sempat take profit sebagian saat naik di 5.000-an ya. Bias sempat jual lagi karena memang sudah naik ya. Ketika harga saham itu naik target ya, entah itu dicapai dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan, 1 tahun, tetap akan dijual. Karena sudah mencapai target yang dihitung berdasarkan fundamental. Ya, gitu. Tetap itu. Loh Pak, kalau investasi itu kan tahunan, kok baru seminggu 2 minggu sahamnya naik dijual? Karena sudah mencapai target price yang ditentukan oleh fundamentalnya. Ya, gitu. Kemarin ada yang nanya, BRIS juga kita distribusi di 3.000-an. Loh Pak, kan baru akumulasi di bulan Maret, kok sudah dijual lagi? Karena sudah mencapai target. Ya tidak dijual semua tentunya ya. Take profit kan nggak salah
ya. Take profit itu tujuannya untuk menyeimbangkan kondisi market dengan kondisi portofolio kita. Kalau sudah waktunya take profit ya take profit, supaya apa? Supaya nanti ketika terjadi penurunan kita bisa melakukan reakumulasi. Nah, CMRY ini, kembali ke CMRY, ini kita tambahkan edukasi ya, supaya kita tahu bagaimana sih strategi trade investasi di peer ataupun peers, supaya nanti tidak salah persepsi kalau investasi itu di hold forever. Tidak ada ya, investasi di kami hold forever. Kalau bagus ya kita hold sampai dengan target, kalau tidak bagus ya kita akan jual gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau Anda mau masuk ya, kalau Anda mau masuk secara teknikal, bisa nggak ya balik ke situ? Sepertinya akan secara teknikal akan agak sulit. 4.400 itu bukan best price, tapi bisa untuk akumulasi ya, untuk saham CMR ya. Terkait tadi cukai akan mempengaruhi tentunya, tetapi saya percaya fundamental CMR tetap akan stabil. Sudah kita lihat tadi fundamentalnya ya, stabil secara profitabilitas. Kira-kira begitu. Maaf Pak, mau tanya peluang saham MBAP untuk trading jangka pendek. Oke, kita lihat MBAP, kita cepat ya bahasnya karena cukup banyak ya masuk. Sekarang MBAP sudah naik ya, swing naiknya sudah jalan dan ini sudah mulai turun lagi. Sepertinya swing turunnya ini akan berlanjut ke bawah ya di 1.300-an. Jadi tunggu dulu di sana. Lanjut. Baik, izin bertanya, dari saham LSIP jika berinvestasi di saham tersebut, mau invest di LSIP. LSIP bukan pilihan yang ya tentu saja karena CPO sekarang ini mulai naik ya, kita akan bicara secara umum ya, saham CPO bagus. Tapi kita harus tahu juga kita punya alternatif investasi yang lain juga ya. Secara margin bagus ya, tapi ya tentunya ini saham cyclical dan naik dan turun ya. Nah ini naik dan turun. Nah, tetapi sekarang ini cukup bagus. Dari sisi pertumbuhan bagus ya. Itu kemarin kita sudah bahas, salah satunya adalah STAA ya. Kita lihat di sini, ini kalau Anda bertanya cuma saham ini aja, apa LSIP like invest? Menurut saya like invest ya. Dan secara harga saham sekarang ini udah naik ya. Kita katakan ini saham konsolidasi. Kalau konsolidasi kan kalau kita mau beli ya tentu saja harus mendekati support ya, support konsolidasinya di bawah 1.000. Jadi kalau Anda invest di sini di harga saat ini, maksudnya di 1.200-an ini cukup tinggi untuk LSIP ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini Anda mau invest, pengalokasiannya ya, kita bisa menginvestasi saham yang sudah naik tetapi pengalokasiannya tidak bisa maksimal ya. Kenapa begitu? Karena perhitungan risk itu akan memperkecil pengalokasian. Jadi risk itu menentukan alokasi loh ya. Jadi jangan sampai kita hanya oh ini kan big caps, jadi bisa besar-besaran belinya, bisa all in, enggak ya. Kalau di kami ya, tidak hanya market cap tetapi juga dari sisi risk yang sudah ada di harga sahamnya sendiri. Harga sahamnya sudah naik apa belum? Kalau sudah, kita tidak bisa mencari alternatif investasi yang lain, ya udah kita masuk tetapi tidak bisa maksimal. Katakanlah maksimal LSIP ini 20 PV gitu ya. Mungkin dia sudah naik sekitar 20%. Dari 900 ya, 20% lebih. Berarti kira-kira resikonya bisa sebesar itu ya. Kalau dia balik ke support itu 20% lebih, bahkan lebih ya, bisa 30%. Sehingga kalau resikonya sebesar itu, pertanyaan saya kembalikan kepada masing-masing, apakah itu sudah terlalu besar? Kalau terlalu besar juga jangan dipaksakan, tetapi saya maunya LSIP, nggak mau yang lain gitu ya. Saya maunya LSIP, nggak mau yang lain, ya monggo, tetapi ini resikonya segini ya, alokasinya mungkin bisa di 30-an persen, 20 sampai dengan 30% dari total alokasi maksimal dari saham ini. Kita sebut angka 10 PV ya. Misalkan kita bisa hanya beli 3 PV. Nah, itu kan menjadi tidak optimal nantinya karena terlalu kecil alokasinya. Kalau terlalu kecil kan kalaupun dia naik nggak akan ngefek banyak ke portofolio kita gitu ya. Jadi dalam berinvestasi itu ada aturan manajemen portfolio, ada di situ pengalokasian, strategi pengalokasian gitu ya. Ya, ini tentu saja berdasarkan bagaimana kondisi sahamnya. Bagi Bayef, kalau mau trading JSMR, baiknya nunggu di harga berapa, TP1, TP2, dan SL-nya berapa? Oke, kita lihat secara teknikal jangka pendek, saat ini masih turun ya.
Sepertinya ini membentuk sebuah support konsolidasi di area 3.700 sampai dengan 3.550. Jadi saran saya tunggu di situ. Masih tunggu, turun lagi. Izin tanya Pak, menurut Pak ya prediksi UFC kira-kira kapan ya? Tadi saya sudah bahas ya perkiraannya. Paling lambat bulan Agustus. Malam Pak, mohon dibahas saham L-SHIP untuk trading. Apakah menarik risk rewardnya? Tadi kita bahas investasi, sekarang pertanyaannya untuk trading. Nah, untuk trading gimana? Oke nggak gitu ya? Oke atau tidak? Kita akan lihat ya. Secara potensi upside ini kan rounding ya. Roundingnya ini berarti kan targetnya di roundingnya ini di 1.300 ini sekitar 5%. Menarik atau tidak? Tidak menarik. Dengan risk di 11.75 Anda bisa cut di situ. Jadi kalau mau harga sekarang bisa dengan stop loss di 11.70, TP di 1.300 sampai dengan 1.305, ini TP terdekatnya. Oke, begitu. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mohon dibahas PSAB untuk swing. Terima kasih, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. PSAB untuk swing. Untuk swing saran saya buy on breakout ya di atas 320 ke atas. Kenapa? Karena dia konsolidasi. Kemudian TP-nya nanti bisa di 346, 422 TP selanjutnya. Stop loss Anda bisa di harga 320. Kinerja BCA memang baik, sahamnya bagus, tetapi mesti diingat bahwa kenaikan harga sahamnya selama 15 tahun terakhir sudah jauh melampaui kenaikan kinerja. Jadi saat ini BBCA sudah mehong dan nggak cocok, mahal ya maksudnya, nggak cocok buat investing lagi. Buat trading sih oke-oke aja, beli di 8 ribuan dan jualnya mendekati 11 ribu. Ya memang BCA tidak bisa kita rekomendasikan karena memang kita tidak diberikan diskon yang cukup untuk kita pilih ya. Ketika kita berinvestasi kan kita dihadapkan oleh banyaknya saham, ya, banyak pilihan. Ya, kalau BCA ya kita akan compare dengan saham yang sejenis tentunya seperti BRI, Mandiri, Bank Negara, ya. Mana yang paling diskonnya paling menarik ya itu yang kita rekomendasikan. Kalau BCA sendiri memang diskonnya kemarin itu pun hanya sekali dalam 8 tahun terakhir kita menjalankan private trading room ya. Jadi kita trading itu hanya karena memang diberikan di 7.600 itu. Andaikan BCA nggak turun di 7.600, kemungkinan BCA belum kita tradingkan. Bahkan di angka 8.000. Karena kalau kita beli 8.000 target 11.000 ya, itu berapa lama ya. Sedangkan di PTR saham harus naik kurang dari 20 hari. Ya. Jadi ya sekarang aja kita hitung. Ya kan? Gitu. Jadi memang berbeda ya time frame orang. Kalau ada yang trading itu 3 tahun gitu ya. Trading 3 tahun itu ya nggak apa-apa, nggak salah, nggak ada yang bilang salah juga. Tetapi kalau trading di definisi kami itu time frame-nya kurang dari 20 hari. Ya, dari harga beli kita di 7.600 ya, saham ini sudah naik 24%. Ya kan? Itu berapa lama ya? Gitu. Tentunya ya sudah jauh sudah lebih dari 20 hari bahkan ya. Gitu. Jadi ini udah melewati batas maksimal atau holding period dari private trading room gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda berinvestasi beli saham BCA untuk trading sampai 11.000 katakanlah ya, ini kan terakhir dia 10 ribuan ya level tertingginya. Oke. Jadi ya tentu saja membutuhkan waktu yang mungkin jangka menengah ya. Jangka menengah di sini kan kalau di kami ya itu trend following ya. Trend following itu lebih dari 20 hari, kurang dari 1 tahun gitu ya. Tetapi sebenarnya trend following itu tidak ada batasan waktu ya. Selama tren itu masih berjalan, selama masih naik itu ya tetap bisa di hold. Tetapi memang kita batasin supaya ada rolling atau perpindahan atau rotasi di dalam portofolio. Jadi ada pergantian rotasi. Kenapa? Kalau kita hold sampai dengan trennya patah ya bisa aja, tetapi nanti akan semakin durasi ataupun perputaran itu akan semakin melambat. Ya melambat ini yang dirugikan adalah member-member baru. Lalu saya join gak ada rekomendasi ya, masih hold, sahamnya masih uptrend yang udah lama lah gitu kan. Itulah kenapa kita batasin. Memang nggak gampang ya kita menjalankan Busanter, PTR itu semua punya tantangan masing-masing ya. Jadi kita harus
mengakali itu supaya apa? Supaya member lama, member baru itu semuanya diuntungkan. Ya. Supaya ada tetap rekomendasi baru atau tetap kita bisa hold saham yang lama. Nah, itu karena rekomendasi itu juga harus di-manage seperti halnya kita memanage portofolio. Ya. Jadi member itu tahu kita beli, kapan kita jual, di harga berapa banyak. Ya. Salah satunya ya. Jadi kalau misalkan kembali ke BCA bisa trading dari 8.000 ke 11.000 itu pertanyaannya adalah apakah itu bisa dicapai kurang dari 20 hari? Kalau di kami kemungkinan kecil tidak. Ya, makanya kita ya menargetkan tidak sampai ke 11.000 kemarin. Nih ya, BCA kita kemarin beli. Target kita nggak sampai 11.000 ya. Karena itu ada durasi ya. Di sini ada trading plan kan? Di trading plan ini ada duration ya. Ada estimasi waktu, maksimal waktu. Ya, ada maksimal waktu di sini. Gitu. Jadi serba ada batasannya, memang seperti itulah ya, bisa disebut kekurangan atau kelebihan juga ya, di kami seperti itu. Lanjut ya. Pagi Pak ya, mungkinkah wave C untuk ISG tidak terjadi dalam waktu dekat ini, mungkin akan terjadi di tahun depan atau entah kapan. Misalkan saat ini sampai dengan beberapa waktu akan sideways, lalu akan naik, baru di tahun depan terjadi penurunan lagi seperti akhir 2024 sampai awal April 2025. Terima kasih, sehat selalu Pak Yef dan tim beserta keluarga. Kalau perkiraan saya sama yang saya sampaikan tadi di awal ya, sementara ini seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya bisakah, mungkinkah, ya mungkin aja. Di market segalanya bisa terjadi. Prediksi Yef bisa meleset, bisa salah. Ya, jadi ya perkiraan saya masih sama dengan saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi kalau pertanyaannya adalah bisa tidak, mungkinkah, bisakah, semua bisa terjadi, semua memungkinkan di market. Sehingga ya sebagai trader dan investor ya kita harus terus mengikuti ya, harus berdinamika dengan market. Tidak bisa kita berkepala batu ya, wah nggak bisa ini wave C harus begini harus begitu, nggak bisa ya. Kita ikutin aja, kita tetap trading, kita tetap berinvestasi. Toh kita nggak invest atau trading di ISG kan, kita kan trading dan investasi di saham ya, dan tidak semua saham itu ngikutin ISG juga ya. Jadi jangan dipusingkan ini kapan itu kapan, kita lihat ISG-nya seperti apa ya. Kita cukup tahu bagaimana pola ISG untuk kita memandu kita, oh yang kalau begini kondisinya kita milih apa, kalau kondisinya begitu kita milih itu gitu ya. Malam Pak Yef, makasih buat video-videonya, lumayan buat nambah insight. Mau minta pendapatnya untuk emiten TAPG untuk investasi bagusnya masuk di harga berapa? TAPG kalau tidak salah sudah naik ya. Sudah naik ya. Nah, yo invest ya secara teknikal yang memungkinkan ya, tapi harga sahamnya sudah naik. Sekali lagi saya harus garis bawahi, saham ini udah naik. Kalau bicara timing terbaik investasi saham ini ya mungkin di 2024 kemarin pas kuartal 3 CPO mulai naik ya. Nah, sekarang ini posisinya sudah naik ya, lagi koreksi yang memungkinkan Anda bisa akumulasi di 800-an ini, mungkin bisa sampai dengan 700 ya, 800-700 itu memungkinkan ya untuk akumulasi. Tetapi seperti LSIP tadi, seperti Lonsum tadi ya yang kita bahas pertanyaan sebelumnya, tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena sudah naik, risikonya sudah beda ya. Dan YEF kemungkinan besar tidak merekomendasikan di peer atau peers. Kita hanya fokus berinvestasi di saham yang belum naik ya, atau lagi turun gitu. Turun di bawah fundamentalnya tentunya, karena yang kita explore adalah gap atau selisih dari fundamental dan harga sahamnya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas sudut pandang dan ilmu yang diberikan. Selanjutnya mohon dibantu untuk analisa saham ACS. Apakah saat ini sudah oke untuk swing trading? Oke, sudah mulai swing ya. Berarti bisa ya. Mulai swing ya. Anda bisa proteksi di 500 ke bawah 490. TP bisa di area 660 TP terdekatnya. TP selanjutnya karena ini konsolidasi bisa saja ini konsolidasi ya di 900.
cukup cukup jauh ya, tetapi ya kita lihat dulu. Sorry, ini monthly ya. Oh, sorry. Tapi sepertinya sama ya. Ini konsolidasinya sama. Kita akan lihat di 0,3 dan 0,5. Ya, 0,3 ini sama ya, 650 660. TP keduanya mungkin di 710 area ya, 775. Gitu untuk swing trade. Lanjut. Bantu analisa saham MSIN swing. Oke, MSIN swing. Oke, sekarang ini swingnya sudah berjalan ya, sudah. Kalau Anda mau masuk, saran saya tunggu breakout di 595 dengan stop loss di 570, TP di 0,5 atau 0,6. Ini sepertinya sudah menyentuh 0,3 ya. Nah, di 725 sampai dengan 810. Salam Pak, bantu analisa saham PNLF untuk swing. Oke, PNLF sekarang konsolidasi di support ya. Bisa nggak ya untuk swing trade ya? Kalau saya sih masih menunggu ya, menunggu buy on breakout di atas 304 dengan stop loss di 290, TP di 318, 342. Tetapi apabila tidak breakout, jadi ini masih wait and see. Nah, malah turun ke bawah 280, Anda bisa tunggu di 240-an. Malam Pak, terima kasih untuk pencerahannya. Mau tanya GOTO average saya di 70 untuk potensi 1 bulan ke depan, bagaimana pandangan Bapak? Jangka menengah berarti ya. Ya, jangka pendek. GOTO jangka menengah kita menggunakan weekly ya. Jadi GOTO ini posisinya adalah kemarin pullback ya. Pullbacknya ini di 80-an ya kemarin. Sebenarnya ya, kalau kita lihat di sini ada kecenderungan membentuk lower high dan ini lower high, sehingga ya saham ini kemungkinan dalam beberapa minggu ya, kurang dari 1 bulan ya, ini akan terkonsolidasi di area ini dulu. Mungkin dia akan rebound dari 63 dan rebound naik ke 76 ya, 76 78 ya, mungkin ke situ potensinya, dengan catatan ya tidak breakdown 60 ke bawah gitu. Pak ini lanjut ya. TOWR Pak Yev untuk trading. Baik. Untuk trading TOWR masih swing turun ya, ini baru swing naiknya udah kena 0,3. Ini sepertinya akan menguji support 560 lalu tembus, ini bisa lanjut turun lower high. Jadi wait and see ya, tunggu di support selanjutnya di 474 500 sampai dengan 476. Mohon bahas OLTJ untuk swing trading jangka menengah. Swing trading di kami ya, mohon maaf loh. Ya boleh sih swing trading 1 tahun juga boleh, tetapi di kami swing trading itu kurang dari 1 bulan ya, 20 hari. Ya, jadi kalau kita akan lihat dengan time frame jangka pendek. Swingnya masih turun ya, swing turun dan sementara ini mengarah ke support selanjutnya di 1200 gitu, masih tunggu turun untuk swing. Mohon prediksi DMAS apakah layak untuk invest, best price-nya berapa? Oke, kita lihat DMAS sepertinya tidak ya, karena tidak stabil. Secara margin bagus, profitabilitasnya bagus, tebal ya, tidak stabil ya. Ini ya, naik turunnya besar, signifikan sekali ya, ini Anda bisa lihat ya, tidak stabil ya. Kemudian secara profitabilitas ini bagus, seperti yang saya bilang tadi, sangat signifikan karena memang dari dari sisi bisnisnya memang ini kan properti ya, sewa ya, jadi secara margin memang sangat signifikan. Tetapi tidak semua saham yang profitabilitasnya bagus, tebal, itu juga bisa untuk investasi atau layak investasi. Yang kita cari itu apa sih dalam berinvestasi? Yang pertama, pertumbuhan yang stabil ya. Dengan pertumbuhan stabil kita bisa menghitung dan mengkalkulasi lebih mudah, sehingga kalau kita bisa menghitung dan mengkalkulasi dengan mudah, resiko lebih bisa kita petakan dan bisa kita minimalkan ya.
Kedua, profitabilitas. Profitabilitas ini menggambarkan daya saing dengan kompetitor yang lain. Semakin tinggi profitabilitas, semakin efisien ya bisnisnya. Ya, semakin organik ya, semakin baik untuk kita sebagai investor. Untuk kita hitung juga semakin mudah. Nah, gitu loh. Jadi kalau profitabilitasnya kan tebal sekali, kenapa tidak layak? Karena mungkin secara pertumbuhan tidak stabil, di mana itu adalah menjadi filter pertama kita melihat pertumbuhannya bagus atau tidak. Kalau itu tidak bagus, kita nggak akan lihat yang lain, gitu. Kenapa? Kembali ke yang sebelumnya, pilihan kita sangat banyak, apalagi akhir-akhir ini ya, ketika market turun, ya, pilihan kita sangat banyak, bahkan sampai bingung milih yang mana. Kalau seperti ini ya kan saham, namanya saham, mau layak apa nggak layak kan ada naik dan turun ya. Nah, ini trading only, gitu ya. Baik, kita cukupkan, sudah semua saya bahas, semoga tidak ada yang terlewat ya. Apabila ada yang terlewat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bahas lagi di F-Talk selanjutnya. Mungkin beberapa hari mendatang saya akan izin tidak F-Talk ya, karena keluar kota menjelang Idul Adha ya. Saya kunjungan ke orang tua, jadi tidak bisa F-Talk. Jadi Bapak Ibu member tetap dilayani, dikonsultasi oleh advisor kami. Jadi silahkan berkonsultasi, silahkan bertanya di sana. Mungkin besok ngasih F-Talk ya. Silahkan tulis di kolom komentar apa yang ingin Anda konsultasikan, mau trading, investasi, sahamnya apa, silahkan diberikan di kolom komentar, besok kita akan coba bahas. Baik, itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada di F-Talk ini. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan. Selamat malam dan selamat beristirahat.